Bro, Halo, bro. Malam. selamat malam Bro Leo. Apa kabar? Baik Bro, gimana kabarnya Bro? Baik juga. Oke, siap. Thank you banget ya, pertama waktunya nih dari Bro Leo untuk menyempatkan ngobrol-ngobrol sama kita teman-teman ya malam hari ini. Katanya beliau cancel ada paddle competition ya Bro ya. Oh, enggak lah. Bareng temen Supaya, doang. Gue yang thank ya you udah di-invite canda-canda terus. supaya bisa ngobrol-ngobrol lah ya sama kita. Jadi, bro ini benar-benar dari Sukor dan juga mungkin mewakili teman-teman Nonton Malam hari ini. Thank you ya untuk waktunya. Karena kita pas banget nih di hari terakhir minggu ini ya. Jadi lebih enak merecap ya. Jadi minggu ini pergerakan bursa seperti apa dan harapannya kita bisa dapat juga nih insight dari Bro Leo. Kira-kira kedepannya ini ada proyeksi atau ekspektasi apa nih ya dari Bro Leo melihat pasar modal kita sekarang. Oke, nah seperti biasa gue pengen tahu dulu nih kira-kira tanggapan Bro Leo gimana nih melihat market kita hari ini dan selama 1 minggu ini Bro. Bisa dijelaskan, diceritakan untuk teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Silakan. Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sulit buat apa Hmm. namanya investor ya. Hmm. Cuman saya coba jelaskan dari sudut pandang investor. Ya. Ya, kalau seminggu terakhir kan kita lihat IHSG kayaknya cetak all time high ya, kalau nggak salah. Dan Hmm. ini berkat dari saham-saham yang digadang-gadang akan masuk ke indeks MSCI ya, sesuai topik Hmm. hari ini. Dan kebanyakan yang ditebak atau digadang-gadang akan masuk MSCI ini ternyata perhitungannya benar, ya kan? Hmm. Seperti sahamnya Pak PP, brand Ya. ya, yang sudah berkali-kali ditolak, ya kan? Akhirnya diterima juga. Kemudian ada BRMS ya, yang besar. Kemudian yang small cap kan ada beberapa ya. Jadi karena perusahaan-perusahaan ini ternyata benar masuk MSCI ya, tentu IHSG bisa bertahan di level sekarang. Nah, kalau Hmm. misalnya brand atau BRMS ternyata tidak bisa masuk MSCI atau Ya. setelah masuk tiba-tiba di depak Ya. beberapa menit atau beberapa waktu lah setelah diumumkan Hmm. kayak Tima ya, PT Tima Tbk kan tiba-tiba di depak kan karena alasan kena full call auction atau RCA kan. Ya. Nah, kalau itu terjadi ya IHSG nggak akan di level hari ini, ya kan? Hmm. Mungkin dia akan drop signifikan karena kan size dari brand maupun BRMS ini kan nggak kecil ya, khususnya Ya. brand lah. Nah, makanya IHSG bisa cetak all time high. Uh, jadi ya uh, kalau ditanya kenapa saham-saham yang sudah masuk MSCI malah nggak ada apresiasi yang begitu signifikan ya karena Hmm. pasar saham ini selalu forward looking. Jadi apapun yang terjadi di market itu selalu duluan Hmm. dibanding kondisi realnya. Entah itu kondisi ekonomi makro, entah itu kondisi perusahaan, ya. Ya. Jadi harga saham itu selalu bergerak duluan. Jadi ketika saham Pak PP khususnya misalnya brand Cuan PTRO ya, yang sudah masuk MSCI ya, sahamnya udah naik duluan Hmm. setahun 2 tahun terakhir gitu kan. Ya. Ya. Akhirnya baru bisa masuk gitu. Hmm. Uh, jadi ya dengan all time high-nya IHSG ini ya tentu bagus. Ya cuman hopefully saham-saham yang sudah masuk MSCI itu akhirnya bisa sesuai target pemiliknya lah ya, bisa Hmm. dapat pendanaan. Pendanaan itu bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaannya sehingga bisa catch up ke value-nya gitu. Ya. Oke, jadi salah satu dari penjelasan Leo ini yang paling saya suka ya teman-teman adalah tadi mengatakan bahwa market itu selalu forward looking begitu ya. Jadi memang kadang-kadang apa yang kita lihat di bursa begitu ya, mungkin itu tidak langsung mencerminkan apa yang terjadi di realitanya atau di lapangannya begitu bro ya. Iya, Jadi sebenarnya bisa dibilang juga itu adalah proyeksi ekspektasi juga ya sebenarnya ya. betul. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya salah satu faktor atau inti penting yang perlu kita ingat ya teman-teman bersama ya. Jadi topik malam hari ini kita membahas mengenai beberapa saham yang masuk MSCI ya bro ya. Jadi kalau kita lihat dari MSCI Indonesia Global Standard itu memang yang masuk itu kan
ada BRMS dan brand ya. Dan yang keluar itu ada KLBF sama ICBP nih. Kayaknya tadi ada teman-teman yang udah nanya nih ya mengenai view dari ICBP. Nanti kita akan ambil ya teman-teman pertanyaannya. Dan juga untuk Indonesian Small Cap ya, kalau kita lihat yang masuk itu ada beberapa juga tuh. Ada DNSG, ada NRRG, ada Raja, ada Wi-Fi, ada KLBF ya. Dan yang keluar itu BRMS ya. MSM sama WLTJ dari small cap ya MSCI Indonesia. Jadi ini beberapa data yang teman-teman bisa akses juga lihat di Instagramnya Sukor ya, atau mungkin di tempat-tempat lain juga banyak di berita-berita juga sudah keluar. Oke, tadi Bro Leo juga ada mention nih mengenai pertanyaan yang susah nih katanya ya untuk melihat market istilahnya bagaimana pergerakannya hari ini atau selama 1 minggu ini. Bisa dijelaskan sedikit nggak kira-kira kalau dari kacamata seorang investor tuh apa sih bro yang penting gitu ya atau istilahnya yang perlu ditanyakan begitu karena mungkin yang nonton malam hari ini kan memang kita bisa bilang cukup bervariatif ya bro ya, jadi memang ada yang trading, ada yang investing, mungkin ada yang dua-duanya gitu atau mungkin ada yang tertukar karena keadaan tertentu gitu bro ya. Iya. Jadi maunya trading karena salah trading plan jadi investor gitu kan dan terbaliknya lah gitu ya. Nah jadi mungkin ya itulah. Jadi kira-kira kalau di sini ada teman-teman yang maunya investasi investor gitu. Kira-kira ada nggak nih dari seorang lu gitu kan investor eh, poin-poin yang bisa dikasih nih apa yang perlu mereka perhatikan atau mungkin tanyakan ya kan kadang-kadang kita kadang-kadang bertanya aja nggak tahu mau nanyanya apa gitu kan. Nah boleh dibantu bro silakan. Yes. Nah, jadi memang MSCI ini kan basically ngelihatnya dua hal besar ya. Yang pertama itu kan size dari perusahaan, ya kan. Yang kedua itu likuiditas, itu dua hal besarnya, ya kan. Teknisnya adalah free float, market cap, ya, kemudian perhitungan transaksi dan lain-lain lah. Tapi teknisnya kan dua itu, size perusahaan, ya, seberapa besar size perusahaan, kemudian free float market cap-nya seberapa besar, kemudian seberapa liquid transaksi saham perusahaan di bursa, ya kan? Karena kalau kita nggak mikir terlalu jauh ya, kita mikirnya secara gambaran besar. Logikanya adalah perusahaan yang size-nya besar, ya, secara market cap, kemudian transaksinya besar setiap harinya, biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti mature, ya kan? Sudah terbukti model bisnisnya, sudah terbukti prospeknya, ya, dan investor-investor masih sangat yakin terhadap masa depan perusahaan. Contohnya yang tidak pernah keluar masuk MSCI apa? Ya big banks, ya BCA, Mandiri, BRI itu kan udah masuk indeks MSCI begitu lama, TLKM ya. Karena kenapa? Ya karena clear prospek mereka jelas gitu ya. Produk dan maupun jasa yang ditawarkan perusahaan itu udah pasti dibutuhkan, ya kan? Sehingga karena orang yakin terhadap perusahaan tersebut, ya investor memvaluasikan perusahaan tersebut sesuai atau mungkin terkadang lebih mahal atau bisa aja salah, ya kan? Valuasinya, ya kan? Nah, tapi ya size-nya besar, ya walaupun misalnya contoh BRI Mandiri yang sudah begitu murah, ya kan? Tapi size-nya 500, 600, 700 triliun, ya kan? Nah, transaksinya juga besar. Nah, jadi sebenarnya perusahaan, sebenarnya masalah di emerging market lah, kita ngomong seperti Indonesia dan kawan-kawannya mungkin ya, seperti Thailand, Malaysia, ya, sebenarnya ada di likuiditas. Nah, kenapa kemarin kita sempat dengar berita yang dimana DPR ya, kalau nggak salah, mencanangkan kalau bisa OJK itu menerapkan free float berapa persen, 30% atau berapa ya. Itu sebenarnya sangat bagus for the long run, ya kan? Karena itu sangat mengikuti market gitu. Nah, cuman kalau langsung diterapkan juga kurang bijak menurut saya pribadi. Kenapa? Ya karena sorry to say banyak sekali trader maupun investor di negara kita itu nggak berbekal ilmu. Jadi hanya dengar siapa ngomong saham apa ikut, ya kan? Sehingga takutnya ya mereka nggak bisa ambil keputusan sendiri, nggak bisa independen gitu. Sehingga mau free float-nya besar, kecenderungannya karena harga saham turun, mereka jual. Mereka nggak melihat prospek perusahaan, kinerja perusahaan, ya. Karena mereka nggak paham, ya harga saham turun,
bagi mereka cut loss Hmm. gitu. Harga saham naik sedikit langsung take profit, ya Ya. kan? Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, kita ambil contoh let's say US lah ya, yang paling maju sekarang. Eh, Kemarin ada data saya sempat baca itu masyarakat ataupun investor di sana yang ngedownload laporan keuangan maupun laporan tahunan secara rata-rata ya per harinya per orang kalau nggak salah itu bisa sampai 30 sampai 50 kali. Artinya mereka sering banget ngeklik laporan tahunan, laporan keuangan untuk baca mengenai kondisi fundamental perusahaan untuk memproyeksi gimana prospeknya ke depan. Nah, dengan masyarakat maupun investor yang udah dibekali ilmu, maka mereka bisa ambil keputusan secara independen, ya, walaupun ya ide bisa datang dari manapun, tapi keputusan jual beli tetap ada di tangan masing-masing, sehingga dengan free float yang besar, secara otomatis transaksi akan besar, gitu. Dan secara natural harga saham akan mengikuti fundamentalnya. Nah, cuman kalau kita tahu emerging market karena investornya belum banyak yang punya pengalaman atau belum banyak yang rajin belajar, ya otomatis ya free float nggak boleh besar-besar karena owner juga takut kan harga sahamnya turun banyak, ya kan? Akhirnya ya free float nggak terlalu besar, mereka akalin, dinaikkan harga sahamnya, ya kan, sampai bisa masuk kriterianya MSCI, gitu. Nah, tapi kita tahu sendiri ya, valuasinya kita tahu lah, nggak masuk akal. Ya, tapi lagi-lagi di sini saya cuma ingin menegaskan kalau ya tidak ada yang salah dengan mengikuti tren dengan apa ya. Yang penting kita sadar apa yang kita lakukan, kita sedang trading, kita sedang spekulasi, kita money management yang benar lah ya, uang sekian persen portfolio untuk trade, sekian persen untuk invest ya. Asal kita sadar gitu. Jangan ketika harga saham turun kita cut loss, kita nyalain keadaan, kita nyalain orang yang memberikan ide itu, ya kan? Kan bisa aja kan. Nah, jadi ya kembali lagi ke topiknya, ya sebagai investor yang paling penting diperhatikan tetap bisnis dari saham tersebut gitu. Ownernya siapa, ya kan, bisnisnya gimana, ke depan prospeknya gimana, karena in the end seharusnya ya kalau fundamentalnya bagus, ya kan, prospeknya clear, otomatis akan banyak demand terhadap saham tersebut, otomatis transaksinya juga akan besar, ya kan, dan kalau company-nya growing, valuation-nya, size-nya makin besar, otomatis akan masuk MSCI. Gitu. Jadi MSCI ini sebenarnya hanya tools untuk membantu para fund manager di luar sana, ya, yang kebanyakan sekarang memang pasif ya, pasif. Jadi mereka nggak mau terlalu aktif. Ya udah, lihat yang masuk MSCI kita invest di indeks saja, ya. Karena memang itu terbukti lebih low cost dan lain-lain. Ya, sebagai trader nggak ada salahnya mengikuti tren tersebut. Nah, tetapi tren ini bisa berubah nantinya. Karena seperti yang kita tahu kan kemarin MSCI memberikan apa namanya yang khusus lah buat Indonesia, di mana free float-nya ini kalau PT apa kita gak hitung aja, karena mereka juga gak bodoh, ya kan, mereka mikir wah ini transaksinya atau free float-nya ini gak sepenuhnya masyarakat atau retail gitu, ya kan, jadi banyak yang PT-PT atas nomini atau nama-nama yang atas nomini gitu, kurang lebih gitu. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Leo ya. Jadi ini teman-teman kita ada banyak mendapatkan insight ya yang bisa kita cerna bersama, di mana kita diajarkan untuk lebih memahami MSCI itu ya. Bagaimana tadi dari Bro Leo gue suka banget ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ada dua hal yang diperhatikan gitu ya. Walaupun turunannya mungkin ada banyak ya teman-teman ya. Tapi yang paling penting adalah melihat MSCI itu melihat dari perusahaan yang dari size-nya gitu ya Bro ya. Dan juga liquidnya begitu kan. Dan ini ya teman-teman, kadang-kadang mungkin karena gue ngeliat kan sekarang ini mungkin ada beberapa teman kita yang baru mulai investasi atau trading, istilahnya MSCI ini masuk atau enggak,
euforia itu bro yang istilahnya digunakan gitu kan Hmm. untuk menjadi tolak ukur membeli atau menjual saham gitu kan. Ya. Dan gue suka banget dari penjelasan Bro Leo ini, justru ini memutar balik ya teman-teman ya pemahaman kita bagaimana melihat MSCI itu gitu ya. Jadi MSCI itu hanyalah tools tadi ya bro ya, lo Ya. bilang juga ya. Jadi semuanya itu balik lagi ya teman-teman bagaimana kita melihat suatu bisnis. Karena kalau kita membeli saham itu kan kita membeli bisnis ya. Kita mempunyai porsi dari bisnis tersebut. Jadi bijaknya adalah untuk mengetahui kesehatan bisnis yang kita beli. Begitu ya bro ya, benar ya? Yes. Dan Oke. prospeknya lah. Ya, dan prospeknya. Oke, sip, sip, sip. Nah, jadi kalau kita ngomongin mungkin sedikit tentang saham nih bro ya. Jadi em, Big Banks nih. Tadi kan lo udah mention ya, Big Banks itu adalah saham-saham yang sudah lama stay di dalam MSCI Ya. gitu kan. Dari lo sendiri melihat kesehatan gitu ya, kesehatan Big Banks kita sekarang gimana nih bro dan prospeknya? Bisa di-share nggak nih ke teman-teman kita yang nonton malam hari ini? Kalau untuk big banks kita sangat-sangat sehat ya. Mhm. Apa namanya? Dibandingkan misalnya pada saat krisis 98 kemarin, Mhm. kondisi capital adequacy ratio atau CAR, ya ini rasio dari perbankan untuk modal intinya, ya itu sangat sehat. Rata-rata ada di, kalau nggak salah, angka 15%. Dan itu jauh di atas yang diwajibkan, yaitu 8% kalau nggak salah ya. Hmm. Jadi kondisi permodalan perbankan kita itu sangat-sangat sehat. Jadi Hmm. tidak ada yang dipermasalahkan. Cuman kenapa harga sahamnya 3 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir ini turun Mhm. terus ya, simply Ya. investor itu memproyeksi kalau pertumbuhan dari labanya ini bisa melambat atau bahkan turun. Dan memang Hmm. terbukti kan. Ya. Misalnya kita ambil contoh BRI tahun lalu itu nggak grow ya, stagnan labanya. Walaupun labanya tetap besar, 60 T gitu kan. Hmm. Dan mungkin tahun ini ada sedikit penurunan, mungkin 5-10%, ya kan. Hmm. Jadi sehingga wajar harga saham tadi selalu mendahului, dia selalu Hmm. turun dulu, ya kan, atau naik dulu, ya kan, sebelum kejadian. Nah, karena kenapa ya, investor-investor besar ini punya proyeksi dan mereka punya data juga sendiri melihat Hmm. kondisi makroekonomi, kondisi likuiditas ya. Seperti yang Pak Purbaya ngomong lah, Menq kita Hmm. ngomong, oh kalau likuiditas M0 kita kering sekali, ya kan? Sehingga beliau memutuskan untuk ya udah kita injek uang pemerintah yang biasa kita simpan di BI 200 triliun kita salurkan ke perbankan, kemudian suruh perbankan untuk salurkan, ya kan? Dan kelihatan memang dari indeks konsumen ya dan lain-lain itu mulai naik. Dan menurut saya pribadi ini very good time ya untuk kita bisa mulai mencicil lah ya yang belum ada saham perbankan untuk mulai mencicil yang bagus-bagus tentunya. Karena ya dengan ada tambahan likuiditas nanti multiplier efeknya ini banyak sekali. Kalau dari four big banks, menurut lu yang paling menarik dari keempat ini ada nggak? Nah, kalau secara fundamental udah pasti BCA, udah pasti BCA ya. number one ya. Cuman kan Kalau fundamental dan valuasi kan dua hal yang berbeda, ya kan? ya ya. Bisa aja kita beli barang busuk, tapi kalau barang busuk ini kita belinya terlampau murah, bisa jadi a good investment. Tapi kalau barang bagus, kita belinya di harga yang salah, bisa jadi a bad investment. Jadi bukan hanya kita perlu perhatikan fundamental, kita perlu lihat valuasinya. Jadi perusahaan ini bagus nih, valuasinya masuk nggak? Oh nggak masuk, ya kita cari yang mungkin perusahaan biasa, tapi valuasinya super murah, ya kan? Atau murah dengan apa namanya dibandingkan prospek masa depannya. Ya kan? Nah, dalam hal ini kalau big banks ya, kalau menurut saya pribadi yang masih murah dan apa namanya prospeknya clear ya, tentu Mandiri, BRI ya. Tapi kalau yang lebih bagus secara balance sheet dan lain-lain ya BRI sebenarnya. Ya karena LDR-nya masih di angka 80%, 87% kalau nggak salah di September ini. Sedangkan Mandiri ini udah mentok, udah hampir 100%. Jadi ibarat LDR ini loan to deposit ratio, jadi di mana perbankan itu udah nggak bisa minjem lagi kalau udah nyentuh sebenarnya 95% udah mentok lah bahan bakunya. Jadi mereka butuh deposit tambahan lagi. Gitu. Tapi ya for the long run ya keduanya bagus lah.
Oke, jadi ini mungkin bisa menjadi kesempatan juga ya buat teman-teman untuk melihat ya, untuk mungkin mulai pasang watchlist lagi ya. Mungkin selama ini kan kita banyak menggeluti saham Konglo gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita melihat nih ya, di mana adanya pergerakan ya di saham-saham banking. Jadi buat kalian ya bisa pasang di watchlist, tadi Bro Leo udah mention juga nih ya, favoritnya Bro Leo yang mana. Ya, tapi tetap teman-teman dari kita berdua ya untuk kalian juga tetap Dior ya, di your own research ya Ya. teman-teman ya. Nah, jadi mungkin juga gue mau kasih waktu sedikit nih bro ya untuk kelas saham gitu kan. Jadi kita dari tadi ngomongin fundamental gitu ya, lo ngomongin valuasi, lo ada mention beberapa rasio bank begitu ya, modal inti dan sebagainya. To be honest, mungkin for some people itu agak membingungkan bro ya. Itu apa gitu, gua nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi mungkin ini kesempatan yang baik juga ya buat teman-teman mungkin yang prefer lebih ke investasi for the long term, bisa dicek ya teman-teman ya kelas saham gitu. Nah, bro mungkin bisa jelaskan sedikit nggak nih kira-kira komunitas Bro Leo yang namanya kelas saham ini apa nih? Dan kira-kira apa yang bisa mereka dapatkan kalau join dan sebagainya? Silakan bro. Basically, kelas saham ini komunitas value investing yang saya dan partner bangun karena gabut. Jadi kebetulan eh, saya dan partner ini kan kerjaan sehari-hari itu analisa, belajar, dan lain-lain. Sehingga database kita banyak kan. Kemudian kita pikir, why not kita share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Sehingga bisa mempercepat waktu belajarnya teman-teman. Yang Hmm. kita pelajari mungkin 5-6 tahun. Tapi dengan mengikuti komunitas kami, yang kita sudah rangkum dalam bentuk video, ya ada ratusan video yang teman-teman bisa nonton, itu bisa save waktu mungkin yang kita perlu belajar 5 tahun, teman-teman cukup belajar dalam waktu setahun ya, karena ini based on subscription ya per tahun, dan cuman untuk advance-nya per bulan cuman 400 ribuan ya, kalau setahun cuman 5 juta ya. Dan di komunitas kami ya kami bahasnya perusahaan-perusahaan yang maksudnya cara pandang kami ya melihatnya secara fundamental ya, tapi bukan berarti kita menutup mata untuk melihat flow ya, untuk melihat broker summary ya kita lihat-lihat juga gitu. Cuman basis utama dalam kita mengambil keputusan adalah valuasi, fundamental, dan prospek perusahaan. Ya. Gitu. Oke, ya. Jadi ya teman-teman di sini bisa ya istilahnya, karena kan kita setiap malam itu ngobrol dengan berbagai komunitas yang berbeda ya. Kita ada yang namanya House of Traders, yang namanya aja udah House of Traders. Itu Iya. berarti rumah para trader begitu kan. Dan kita juga mau provide komunitas buat teman-teman yang mau investasi ya for the long term. Jadi buat kalian yang mungkin mau belajar mengenai laporan keuangan dan sebagainya, bisa cek ya atau tanya-tanya aja dulu kelas saham ya teman-teman semua ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya bro ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman di sini yang baru datang, selamat datang ya, join di IG Live kita malam hari ini. Mungkin kan nontonnya baru setengah, tadi di awal Bro Leo ada mention beberapa poin-poin penting yang mengenai MSCI, apa yang kita perlu perhatikan juga ya. Jangan khawatir, Instagram Live ini direkam, jadi nanti kalian bisa nonton dari awal ya. Dan rekamannya akan diupload setelah Instagram Live ini selesai ya teman-teman semua ya. Oke. Ya, ini kita waktunya tinggal 25 menit lagi bro. Jadi kita coba ambilin beberapa pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Nanti lompat-lompat sama pertanyaan gue aja. Gimana? Siap. Aman ya? Aman, aman. Oke. Ya. Nah ini dia. Ada pertanyaan dari Sigit Arianto ya mengenai prospek saham Bumi ini bro. Gimana? Masuk ke universe kah? Oh, kalau Bumi ini kan dia kan baru bukan menambah, berganti ke berganti owner yang mimpin lah ya. Dalam hal ini ya Salim Group ya. Ya. Semenjak 2012 ya. Jadi semenjak Salim masuk ya, kondisi fundamental perusahaan itu khususnya dari laporan keuangan itu membaik jauh ya, dari utang yang begitu besar drop hingga hampir gak ada lah ya. Dan kemudian sudah berhasil kemarin apa istilahnya lupa, tapi intinya mereka udah bisa jadi bagi dividen ya kan. Dan kita lihat
kalau teman-teman rajin baca keterbukaan informasi, ya teman-teman boleh cek di Bursa Efek ya, kode sahamnya Bumi, tinggal search saja. Perusahaan itu banyak melakukan press release yang ingin menunjukkan kepada investor-investor ya, Ya. bahwasanya kita ini perusahaan yang terus menang award nih, bersih Hmm. lah, ESG lah, apalah. Jadi Hmm. memang kelihatan Salim ini mau memperbaiki citra dari Bumi lah. Dan Ya. aksi-aksi korporasi yang dilakukan ya, contoh Kuasi itu akuisisi. katanya, bro. Hah? Kuasi Oh iya iya, katanya. kuasi reorganisasi ya. Ya. Kan Bumi kan terakhir ada akuisisi tambang emas di Australia dan lain-lain. Jadi kelihatannya Bumi ini bakal bisa aja bakal jadi holding pertambangannya Salim Group. Oh, Ya oke, karena oke. kan di dalam Bumi sendiri ada KPC kan, Kaltim Prima Coal, yang dimana Kaltim Prima Coal ini merupakan tambang batubara thermal open pit terbesar di dunia kalau nggak salah ya. Jadi ini salah satu kebanggaan kita juga sebagai rakyat Indonesia. Jadi secara prospek karena berganti kepemilikan mayoritas, ya berganti kepemimpinan. Jadi kalau saya pribadi melihatnya Bumi ini prospeknya sangat-sangat bagus. Oke, siap. Thank you banget Bro Leo untuk penjelasannya ya, dan juga yang bertanya nih ya. Sigit Arianto, thank you ya. Semoga ini juga menjawab pertanyaan teman-teman lain yang penasaran ya, kira-kira prospek Bumi gimana. Dan juga teman-teman yang menjawab membantu ya, Kuasi nih, ada beberapa orang. Thank you ya. Itu kan nih kalau misalnya kita interaktif ya, diskusinya sehat kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Sarjani nih ya. Nah, ini ngomongin bank juga bro, tapi nggak Big Four. Gimana nih, mau tanya mana yang paling bagus antara Bank BTPS dan BRIS untuk long term? Jelas BRIS lah. BRIS ya? Jelas BRIS, karena BTPS ini kan nggak seperti bank sebenarnya. Karena kan apa namanya, kalau teman-teman pelajari ya, model bisnisnya BTPS itu uang deposit Rp2.000 aja disimpan. Dan kemudian size untuk minjam ke apa namanya krediturnya itu 10.000, 20.000, jadi size-nya kecil-kecil dan gak ada jaminan. Jadi gak seperti bank gitu. Ya otomatis resikonya jauh-jauh lebih besar, ya kan, dan jauh lebih sulit untuk bertumbuh. Nah, otomatis udah lebih clear, udah pasti BRIS lah. BRIS itu kualitasnya bumi langit sama BTPS. Oke, ini udah dijawab ya, Sarjani ya. Menarik nih ya. Jadi Nah, mungkin cuman gini ya, itu kan secara fundamental. Tapi kalau Ya. secara valuasi, ya teman-teman harus cek lagi, ya kan? Karena bisa aja ternyata BTPS untuk sekarang lagi murah, ya kan? Atau BRIS lagi mahal. Tapi lagi-lagi ini saya kurang tahu secara valuasi lagi murah atau mahal karena saya kurang perhatiin kedua saham ini kebetulan. Oke, sip. Thank you banget Bro Leo dan Sarjani juga ya yang sudah dijawab pertanyaannya. Dan buat teman-teman yang lain nih yang mungkin juga bertanya mengenai BTPS dan BRIS juga ya untuk long term. Karena BRIS ini memang sering dibahas juga ya Bro ya. Kalau kita ngomongin banking biasanya ada yang bertanya tentang BRIS dan prospeknya sih selalu menarik gitu ya kalau yang dari gua dengar juga kan. Tapi tadi benar ya kata Bro Leo, bisa teman-teman cek juga valuasinya seperti apa ya. Even kalau nggak salah best price. BRIS ini lebih tinggi growth-nya dibanding BCA untuk tahun ini kalau nggak salah. Oh, Kata oke. bersih ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Tunggu ya teman-teman ya. Ini kalau perdada-dadaan ini nanti kita simpan ya untuk hiburan teman-teman ya. Ini ngobrol dikit ya bro. Ini sedikit break. Kan terakhir tuh ngobrol sama Bernard 88 bro kan. Oh iya. Terus bahas dada. Wah itu kalau Bernard udah langsung Nah, ini yang orang-orang nanya dada nih katanya. Oke. Ya, nah ini menarik ya. Jadi teman-teman tadi kita Bumi itu bukan BRMS ya. Ini Bumi ya, sahamnya Pak Salim juga nih. Oke. Nah ini ada pertanyaan beberapa, kita coba bantu jawab. Kurang lebih sama semua ya. Menanyakan mengenai BRMS bro. Jadi mungkin view lu aja secara umum melihat BRMS ini seperti apa. Karena habis masuk MSC katanya kan malah turun. Begitu kan. Bagaimana nih kalau lu melihat BRMS? Oke, kalau kenapa habis masuk MSCI malah turun ya tadi ya market ini forward looking dan market ini selalu duluan
Jadi kalau ternyata sudah berhasil ya ya udah sesuai ekspektasi kan gitu. Ya. Tidak ada hal-hal yang bisa melebihi ekspektasi itu lagi kan. Nah, kalau masih ada ya masih bisa naik. Sebenarnya market ini kan permainan ekspektasi. Kalau yang kita ekspektasikan A ternyata diberikan A plus, ya harga saham bisa naik, ya kan? Tapi kalau yang kita ekspektasikan A ternyata kita dapat B, harga saham turun. Kalau yang kita ekspektasikan A dan ternyata kita dapat A, ya ya udah biasa aja, ya kan? Kan sesuai ekspektasi. Jadi market ini kan permainan ekspektasi. Nah, tapi market itu biasa selalu bergerak duluan, entah itu naik maupun turun, ya kan? Jadi wajar aja kalau BRMS masuk MSCI, kenapa agak kemana-mana atau malah turun? Simply ya sesuai ekspektasi, gitu. Yeah. Nah, kalau untuk kualitas ya, karena kan BRMS ini kan anak usaha dari Bumi, kemudian ownership-nya juga sama, dan kita tahulah manajemennya Salim Group itu gimana. Jadi dan emas juga komoditas yang nggak mungkin mati ya, dan udah dikenal literally seluruh masyarakat bumi ya. Bumi, maksudnya bumi ya, dunia ya. Jadi ya pasti prospeknya clear lah ya. Ya. Oke, siap. Ini untuk BRMS ya, udah dijawab dan diberikan juga insight ya bagaimana kira-kira strategi atau view kita bisa melihat BRMS ke depannya. Oke. Dada mau ke 230.000. Gue udah deh, kita tanya aja langsung. Iya. Bro, ini fundamental saham Dada gimana nih? Ini pasti valuasinya murah sekali kan? Menarik berarti, bukan? Menarik nggak? Waduh, jujur gue nggak merhatiin. Maksudnya ini perusahaan apa? Soalnya ya terlalu kecil pertama size-nya, dan terakhir itu ya banyak sekali berita-berita yang nggak masuk akal, diakuisisi oleh MotoGP lah, oleh BlackRock lah kalau nggak salah, itu udah nggak make sense lah. Nggak mungkin BlackRock sebodoh itu gitu loh. BlackRock udah pasti mau beli yang clear prospeknya kayak Big Banks ya kan. Jadi kalau udah ngomongin size-nya gitu, itu udah pasti bandarnya mau makan retail gitu loh. Jadi ya teman-teman di sini hopefully gak ada yang jadi korban ya. Itu sangat mudah untuk melihat sebuah saham itu udah gak masuk akal naiknya atau gak masuk akal catalystnya atau story-nya. Sangat mudah. Mana mungkin MotoGP mau akuisisi saham buat apa gitu loh. Ya kan? Dan teman-teman di sini perlu hati-hati. Kenapa ya? Kalau sebuah saham itu sudah banyak sekali diberitakan, ya kemudian sudah banyak sekali diomongin orang, ya, dan ceritanya gak ada satupun yang negatif, ya, itu sudah tanda-tanda all time high gitu loh. Ya kalau udah all time high ya otomatis resiko naik, resiko turun jauh lebih besar dibandingkan resiko potensi dia naik. Nah kita sebagai trader maupun investor, yang kita harus perhatikan sebenarnya adalah resiko dulu. Jadi berapa banyak yang kita bisa hilang, karena ya upside ini take care of itself gitu kan. Kenaikan harga saham, profit yang kita dapatkan adalah bagaimana kita memanage resiko. Ya kalau misalnya trading, disiplin cut loss, ya kan. Kalau investing ya kita ngerti apa yang kita beli. Ya kan? Kalau kita ngerti resikonya, ya mau harga sahamnya misalnya floating loss 20-30%, karena kita ngerti apa yang kita beli, ya otomatis profit itu akan jadi efek samping kalau kita merhatiin risiko gitu. Oke, siap. Ini untuk para penanya dada-dadaan ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini deh. Tadi ada beberapa kali nanya ya, ini dia. Mengenai saham CDI ya, Bro. Ada tanggapannya nggak? CDIA gak ada sih, gak ada terlalu paham ya, valuasi juga gak masuk akal jadi ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Kadang gini bro, kalau misalnya perusahaan itu valuasinya gak masuk akal, males belajarnya. Karena memang karena banyak juga yang harus dipelajari gitu bro ya. Jadi kalau misalnya valuasinya sudah terlalu tinggi, mungkin lo akan lebih berfokus ke valuasi yang lebih ke arah yang menyenangkan, jadi lu tertarik untuk mulai dari situ kan, begitu. Betul. Ya? Jadi karena cara pandang gua kan ngelihat bisnis kan, ngelihat bisnis, prospek dan lain-lain, ya otomatis chance di pasar saham dari sudut pandang gua itu sangat sedikit. Jadi setahun bisa aja gua cuma ngelihat 5 opportunity.
setahun. Hmm. Makanya setiap kali gue diajak IG Live, gue mikir nih, waduh, mau ngobrolin apa ya? Karena idenya bisa aja setahun cuma 3, setahun cuma 5, ya. Terkadang bisa cuma 2, ya kan? Ya kadang-kadang lagi bagus-bagusnya market, ya kan? Lagi murah, ya bisa aja sampai 10, ya kan? Tapi ya kita sebagai investor jarang sekali ada ide. Nah, berbeda kalau misalnya kita trading, ya kita kan ngelihat volume transaksi dan lain-lain, ya itu banyak sekali idenya. Ya salah satu ya misalnya CDIA lah, kemudian BRMS lah, saham-saham Pak PP. Ya. Nah, cuman dari view-nya kita sebagai investor itu agak susah gitu. Oke. Agak susah Oke, siap. masuk di akal. Sip, thank you banget bro ya. Jadi ini menarik nih ya buat teman-teman juga yang mungkin mau menjadi investor gitu ya, belajar bagaimana how to invest. Kita juga harus disiplin dengan poin-poin yang dipegang oleh investor gitu ya teman-teman ya. Jangan kita mau jadi investor, tapi mungkin kita mulai melihat-lihat hal-hal yang lain akhirnya jadi tercampur lah istilahnya ya strateginya itu yang akhirnya nggak dapat begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Oke, ini bagus nih ya. Ini gue suka pertanyaan yang bisa membantu kalian ya, edukasi mengenai analisa saham di pasar modal. Ini ada pertanyaan dari Victor Su. Boleh tahu cara menilai valuasi Pak yang bisa tahu nih masih murah atau sudah mahal? Gimana nih bro? Sederhana ya. Sederhana Pertama aja kita ya. harus memiliki cara mikir seperti pebisnis. Ya kalau kita berbisnis, misalnya kita mau buka coffee shop, kita butuh modal let's say 1 miliar. Yang kita pikirkan ketika kita deploy capital kita, atau kita invest capital kita ke bisnis tersebut, yang kita pikirkan udah pasti yang pertama adalah kapan kita balik modal. Berapa lama kita bisa balik modal. Ya kan? Kemudian kita bandingkan sebelum kita buka coffee shop itu, kita analisa dulu coffee shop kiri kanan atau di lingkungan yang kita mau buka. Kita tanya, kita kenalan dengan ownernya, ya kan? Tanya apa aja kendala, ya kan? Apa aja jenis-jenis customer, ya kan? Price point-nya seperti apa, brandingnya seperti apa, cost-nya apa, ya kan? Hal-hal yang mungkin tak terduga apa saja, ya kan? Kemudian baru kita tanya, BOP-nya di coffee shop lu berapa lama? Ya kan? Break even point ya. Break even point. Yeah. Di coffee shop A bilang, oh gue setahun nih balik modal. Coffee shop B kita tanya lagi, pertanyaan yang sama. Ngobrol, oh kita BOP-nya 6 bulan. Oh ada lagi yang setahun setengah. Ya udah kita tarik benang merah. Oke, kita targetnya 1 tahun deh kalau gitu. Nah, kita memvalue perusahaan atau coffee shop yang kita mau invest ini BOP 1 tahun di diri kita, ya kan? Nah mungkin kalau kita mau jual ke investor, kita jual mahal dikit lah. Kita jual dua kali BOP, ya kan? Ya udah 1 kali 2, 1 M kali 2, kita jual valuasi 100% coffee shop kita 2 miliar, ya kan? Kita mau jual berapa persen nih? Misalnya 10%, ya udah 200 juta lu invest ke gua, kan gitu. Nah, sama halnya dengan pasar saham. Kalau kita mau melihat valuasi ini lagi murah atau mahal, ya kita harus membandingkan dengan yang sejenis dan kalau bisa yang size-nya sudah sangat besar. Misalnya kita ambil contoh let's say batu bara, ya kan? Kita mau banyak sekali perusahaan batu bara, ya AADI, ITMG, BSSR, Mandiri Coal, KKGI, ya dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu valuasi wajar dari perusahaan batu bara A misalnya? Ya kita bandingkan dari yang paling bagus dulu dan track record-nya paling lama. Misalnya kita ambil contoh AADI, ITMG, ya kan? Kita tarik jangka panjang financial report-nya dan lain-lain. Oh, secara rata-rata 10 tahun terakhir laba perusahaan itu di kondisi batu bara lagi 50, lagi 100, lagi 400, balik lagi ke 100, itu laba bersihnya rata-rata 10 tahun terakhir berapa nih? Kita ambil contoh let's say ITMG, oh, ada di level kita ambil contoh laba bersihnya 5 triliun. Ya kan? Market cap sekarang berapa? 20 triliun. Oh, artinya kalau kita beli 100% perusahaan, kita punya uang 20 triliun, kita bayar. Artinya kita 4 tahun balik modal di perusahaan salah satu tambang batu bara terbesar di Indonesia dengan manajemen yang sudah teruji. Ya kan? 4 tahun balik modal. Murah nggak? Oh, nggak tahu nih. Kita bandingkan dulu dengan AADI misalnya. Oh, ternyata AADI 5 tahun balik modal. Kita bandingkan dengan size-nya lebih kecil. Oh, ternyata yang size lebih kecil 2-3 tahun balik modal. Ya udah kita ambil benang merah. Wajarnya 3-4 tahun balik modal. Ya kan? Oh,
Artinya ITMG udah termasuk wajar dong ya di level sekarang. Ya udah kita tunggu misalnya lebih murah. Ini contoh ya. Jadi cara valuasi itu sangat sederhana ya. Basically cara pikir kita harus seperti pebisnis. Itu aja. Oke, siap. Thank you banget ya, Bro Leo. Jadi Ya. harapannya teman-teman dari pertanyaan ini yang dipilih ya, thank you Victor Su, supaya kita mungkin buat kalian yang baru ya, baru belajar atau mungkin sering mendengar kata valuasi ini ya, tapi mungkin belum terlalu memahami dengan baik. Harapannya adalah penjelasan sederhana tadi dari Bro Leo itu bisa at least membuat kalian itu lebih penasaran lagi untuk belajar ya mengenai fundamental ya teman-teman ya, dan bagaimana tadi kan sudah dijelaskan juga ya melihat valuasi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan dari, nah ini tunggu dulu nih, ada yang bilang nih ya, Nelvi Ade ya, dia bilang dengerin aja dulu baru mau belajar, masih asing istilah-istilahnya. Semangat ya buat kalian semua yang masih belajar denger dulu ya. Ini alasannya gua dan Bro Leo ada ya malam hari ini supaya kita bisa bantu lah ya. Aku nggak yakin gitu ya kita bisa langsung mengerti dalam satu malam ya Bro ya. Belajar Yes. bertahun-tahun gitu kan untuk mengerti. Tapi harapannya dari satu IG Live malam hari ini tuh bisa mendekatkan kalian lah ya ke tujuan-tujuan keuangan kalian ya, atau lebih sukses lagi secara keuangannya. Oke, ada pertanyaan ini dari Herdianto ya. Saham MDKA Pak, prospek ke depannya bagaimana? Atau kalau ada general information mengenai saham MDKA Bro, boleh di-share ke teman-teman yang nonton malam hari ini. MDKA kan kalau nggak salah anak usahanya emas yang baru IPO ya. Ya. Dan mereka baru mau mulai berproduksi ya. Belum kelihatan prospeknya seperti apa, belum kelihatan karena belum punya track record. Dan kita nggak pernah tahu eksplorasi yang dilakukan ini sesuai atau enggak. Kemudian anggaplah minimal 50% sesuai dengan target perusahaan, misalnya target produksi berapa ons emas gitu ya. Ya untuk valuasi MDKA ya nggak masuk, karena valuasi MDKA ini kan mahal sekali ya. Dan dimana emas saja IPO untuk bayar hutang. MDKA kan salah satunya kan. Jadi ya belum terlalu clear. Ya mungkin teman-teman di sini ada pendapat lainnya juga silakan. Tapi kalau menurut saya pribadi belum terlalu menarik secara fundamental. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat volume transaksi dan technical, itu lain cerita. Oke, siap. Oke, ini udah menjawab MDKA ya. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan. Nah, ini tadi dia udah nanya beberapa kali ya, coba kita tanya. Lo ada view nggak Bang kayak Fani? Kalau Fani secara valuasi lo pasti udah... Iya. Fani ini kan dia salah satu backdoor yang sangat berhasil dan ya terbukti kenaikan harga sahamnya kan naik begitu signifikan ya. Ya tesis investor jangka panjang di Pani itu kan lahan yang diinjek itu kan per meternya cuma 1 juta 2 juta. Sedangkan kalau misalnya kita tanya sales di Pani di Peak 2 ya kan, rata-rata kan harga per meternya bisa 15 sampai 20 juta. Jadi itu menjadi satu story atau catalyst yang menarik. Jadi aset yang dimasukkan 2 juta per meter tapi mau dijual 10, 15, 20 juta. Artinya murah. Ya kan? Sehingga dari sudut pandang seorang investor itu menjadi chance, ya kan? Mereka tinggal menghitung misalnya berapa hektar yang dimasukin. Ya kan? Kemudian anggaplah 50% untuk fasos fasum, ya kan? 50% simply kali 10 juta 15 juta. Ya kan? Kali net profit margin let's say 20-30% kita bandingkan dengan BSDE maupun Ciputra. Oh, ternyata bisa dapat laba bersih sekian. Nah, cuman laba bersih tersebut kan teman-teman juga perlu ingat ya. Itu nggak langsung didapat setahun. Itu bisa aja didapat 5 tahun, ya kan? Kan tergantung salesnya perusahaan. Ya. Nah, cuman lagi-lagi karena harga saham selalu bergerak duluan, ya. Jadi wajar sekali kalau investor itu memvalue duluan. Dia contoh lah, misalnya kayak Google kalau nggak salah atau Amazon
di tahun 99 pas .com bubble itu kan mereka tinggi sekali harganya. Google kalau nggak salah ya. Kemudian selama 20 tahun terakhir, Google itu butuh 15 atau 20 tahun untuk balik ke all time high. Tapi kenapa harga saham Google bisa tinggi banget pas .com bubble? Karena investor forward looking. Ngelihat kalau prospek dari perusahaan ini very very clear dan very very good gitu. Ya, sehingga mereka memvalue perusahaan ini super mahal. Ya kan? Tapi karena sesuatu yang sudah mahal, ya otomatis dia bisa turun. Nah, dalam hal ini ya Pani menurut saya pribadi secara valuation sudah nggak bisa dibilang murah-murah banget ya. Tapi lagi-lagi teman-teman bisa punya pandangan yang berbeda ya. Selagi perusahaan masih punya lahan yang besar untuk dimasukkan di valuasi yang murah, ya tentu tidak menutup kemungkinan apresiasinya bisa terus terjadi di saham Pani. Nah itu kalau dari sudut pandang seorang investor. Ada juga yang dari sudut pandang bukan investor lah, kita ngomongin dari sudut pandang trader ya. Di mana harga pelaksanaan dari right issue tersebut ya, kalau lu perhatikan bro, itu kan Pani ada 3 kali dan ini yang ketiga akan dilaksanakan kan. Nah setiap kali perusahaan Pani mau melakukan right issue, harga pelaksanaannya beda-beda. Yang pertama harga pelaksanaan kalau nggak salah di 500 ya kan, pada saat market closing itu di 11.000, jadi ibarat average down, harga teoritis jadi 800. Right issue kedua, sebelum diumumkan right issue kedua, harga saham udah naik ke 5.000. Nah, setelah di 5.000-an, 4.000-an, tiba-tiba prospektus keluar. Harga pelaksanaan 5.000. Kebetulan atau enggak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau kita sudut pandang hanya dari harga ya, bukan valuasi ya. Logikanya adalah ngapain kita bayar harga pelaksana, kita beli saham baru, kita tebus right issue baru di harga 5.000, kalau harga saham sekarang 1.000, mending gua beli harga pasar sekarang kan. Gua nggak mau tebus gitu. Sehingga buat right issue-nya menarik harus minimal sama dengan harga pelaksanaan. Nah, kemudian kenapa dia bisa naik 15.000, 19.000 ya? Private placement itu di harga kalau nggak salah 13.000, 14.000. Ya kan? Dan sekarang right issue ada di harga 15.000. Nah, ini kalau kita dari sudut pandang kita melihat harga. Ya, ini ada 2 cara sudut pandang ya. Kita boleh campur gitu. Melihat keduanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, felixauto.id ya, ini jualan mobil ya kayaknya ya. Oke, jadi udah dijawab Paninya panjang ya sama Bro Leo. Thank you banget Bro ya untuk penjelasannya. Nah, ini kita tinggal 2 menit lagi ya. Thank you banget tuh Bro udah di review Paninya ya. Oke, jadi untuk yang terakhir Bro, gue akan minta kira-kira ada nggak nih saham satu rekomendasi gitu ya yang bisa jadi PR lah gitu ya. Kalau nggak mau dibilang untuk call to buy, at least jadi PR supaya mereka bisa perhatikan ini menarik secara fundamental dan mereka bisa mengambil keputusan juga ya untuk saham ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini ada Stefani Senjaya ya bertanya, Pak kalau pemula punya 1 bio mending taruh mana ya? Sebelum kalian taruh duitnya kemana dan bilangnya masih pemula, coba kalian belajar dulu, hati-hati ya teman-teman. Nah itu benar, belajar dulu. Jangan sampai uangnya hilang ya. Dan aku juga mau tambahin di Spot, di aplikasi kita juga ada fitur reksadana ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau parkirkan uang investasi kalian bisa di situ, bisa pilih RDPU ya, reksadana pasar uang, itu minim resiko ya, kalian bisa cek sendiri di situ ada penjelasannya ya. Jadi buat tadi siapa namanya ya, Stefani Senjaya, mungkin sebelum masuk ke dalam membeli saham bisa cari instrumen-instrumen lagi yang lain yang tentunya lebih minim resiko ya teman-teman ya. Jadi kalau dari aku mungkin boleh cek RDPU dulu ya di situ. Oke, Bro, silakan Bro. Saham rekomendasinya apa nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini? Ini lagi-lagi disclaimer on. Jual beli ada di tangan masing-masing dan pastikan teman-teman melakukan PR dulu, pekerjaan rumah, menganalisa ya. 2 sahamnya itu, 1 PACK. Ya, PACK ini lagi proses aksi korporasi juga dan diakuisisi oleh anak usaha dari CNGR, basically CNGR Group lah.
ya. Ya. Nah, ini satu. Yang kedua adalah INET. Ya, Hmm. INET juga akan melaksanakan right issue yang besar ya. Dibandingkan market cap sekarang juga jauh lebih besar right issue yang akan dilaksanakan. Dan INET ini akan membantu perkembangan dari WiFi, saham WiFi. Ya. Ya, karena kalau teman-teman nanti cek itu INET ini anak usahanya yang akan diinjek dana itu dulunya punya WiFi. Ya, jadi ya teman-teman lakukan PR, kerjakan PR lah ya. Jadi Ya, dua ya. saham itu. Oke, thank you banget ya Bro Leo ya untuk semua penjelasannya dari awal sampai akhir ya, membahas dari market, dari MSCI, bahkan sampai strategi investasi ya juga buat teman-teman semua, dan juga sudah menjawab pertanyaan kalian ya. Jadi tapi mohon maaf ya teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya, ini pertanyaannya banyak, tapi jangan khawatir. Kita Instagram Live itu setiap hari Selasa dan hari Jumat ya, jamnya itu selalu sama 8.30 atau 9.30 ya. Tapi untuk memastikan jamnya teman-teman follow aja Instagramnya Sukor ya supaya jangan ketinggalan. Oke, mungkin bro itu aja dari gua. Thank you Yes. banget bro ya sekali lagi Thank untuk you, bro. waktunya malam hari ini dan edukasinya buat teman-teman semua yang nonton. Terima kasih sudah hadir. Semoga kita berjumpa lagi ya di minggu depan. Happy weekend. Thank you ya bro ya. Oke. Bye Bye bye. bye.